Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi mengenai akuntansi badan usaha milik negara atau daerah yang beranggotakan saya Talita Sahda Ariko dengan ketiga rekan saya yaitu Ergina Citra Maharani, Terbita Salsabila, dan Almatin Reka Martian. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu karakteristik BUMN. Nah, karakteristik BUMN ini terdiri dari 6 karakteristik. Yang pertama, kekuasaan dipegang oleh pemerintah. Nah, dalam operasionalnya, BUMN diawasi, dikontrol, dan dikuasai oleh negara. Pemerintah memegang peranan yang besar agar kekayaan negara yang diolah dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, untuk meminimalisir tindakan-tindakan yang menyeleweng. Lalu yang kedua itu melayani kepentingan umum dan pelayanan publik. Nah, bidang-bidang yang dikelola oleh BUMN merupakan bidang yang bersifat untuk kepentingan umum dan pelayanan untuk kehidupan orang banyak, yaitu bidang energi, komunikasi, kesehatan, konstruksi, air, pertanian, perikanan, kehutanan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, sebagai sumber pendapatan negara. Nah, selain pajak, BUMN adalah salah satu sumber pendapatan negara yang cukup besar. Unit-unit usaha yang dijalankan BUMN ini bergerak di bidang-bidang yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Bidang barang dan jasa yang dikomersialkan tersebut menghasilkan keuntungan. Nah, dari keuntungan tersebut itu, BUMN dapat memberikan tambahan pendapatan untuk negara. Lalu yang keempat itu semua risiko ditanggung oleh pemerintah. Nah, dalam pelaksanaannya BUMN diawasi, dikontrol, dan dikuasai oleh negara. Maka hak dan kewajiban BUMN juga diatur oleh negara. Tidak terkecuali risiko yang diakibatkan oleh kegiatan usaha BUMN juga ditanggung oleh pemerintah. Nah, misalnya saja, jika sebuah BUMN mengalami pailit, maka negara bertanggung jawab terhadap kepailitan tersebut. Lalu yang kelima, menyediakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, negara hadir dalam unit usaha pada sektor-sektor yang awalnya belum banyak dikerjakan oleh swasta, dan itu menyangkut hajat banyak orang. Nah, jika negara tidak ikut andil dalam menyediakan barang atau jasa tersebut, maka rakyat kesulitan untuk mendapatkannya. Lalu yang keenam, saham bisa dimiliki oleh masyarakat luas. Nah, saham BUMN tidak hanya dimiliki oleh negara saja, BUMN mempersilahkan sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak lain, termasuk masyarakat umum. Nah, tentunya kepemilikan saham oleh pihak lain tidak melebihi 50%. Lalu yang selanjutnya itu ada karakteristik BUMD. Nah, karakteristik BUMD itu terdiri dari 7 karakteristik. Yang pertama, itu didirikan oleh pemerintah daerah. Nah, ciri utama dari BUMD adalah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota itu ciri-cirinya pemerintah daerah yang mendirikan dan memiliki BUMD. Nah, pemerintah daerah mengelola sepenuhnya BUMD dan bukan milik individu atau kelompok swasta. Nah, hal ini tertuang dalam pasal 331 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah mendirikan BUMD berdasarkan kebutuhan daerah dan potensi usaha yang ada. Lalu yang kedua itu tujuan utamanya kesejahteraan masyarakat. Nah, berbeda dengan perusahaan swasta yang bertujuan utama untuk mendapatkan keuntungan maksimal, BUMD ini memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, meskipun BUMD juga mengejar keuntungan untuk mendukung kelangsungan operasionalnya, nah fokus utamanya yaitu memberikan pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setempat seperti penyediaan air bersih, listrik, dan atau transportasi umum. Lalu yang ketiga itu dikelola secara mandiri. Nah, meskipun dimiliki oleh pemerintah daerah, BUMD dikelola secara mandiri layaknya entitas bisnis lainnya. Nah, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD menjelaskan bahwa BUMD memiliki kebebasan dalam menjalankan operasional bisnisnya, di mana pemerintah daerah ini bertindak sebagai pemilik saham atau modal, namun manajemen profesional yang ditunjuk berdasarkan peraturan yang berlaku mengurus operasional sehari-hari. Lalu yang keempat itu ada asal modal BUMD. Nah, modal yang digunakan oleh BUMD ini berasal dari pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran daerah untuk membiayai operasional BUMD yang baru didirikan. Nah, selain itu, pasal 334
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengatur bahwa BUMD dapat memperoleh tambahan modal dari laba perusahaan, penerbitan saham, atau pinjaman. Lalu yang kelima itu berperan dalam meningkatkan pendapatan daerah. Nah, selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, ciri lainnya dari BUMD adalah kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, dengan menjalankan berbagai kegiatan usaha, BUMD menyumbangkan pendapatan kepada pemerintah daerah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 331 Ayat 3 menetapkan bahwa keuntungan BUMD diperuntukkan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Lalu yang keenam, tunduk kepada peraturan daerah. Nah, karena dimiliki dan diawasi oleh pemerintah daerah, BUMD tunduk pada peraturan daerah yang berlaku. Nah, hal ini termasuk peraturan mengenai pendirian, operasional, dan pengawasan BUMD. Nah, pemerintah daerah berhak mengeluarkan peraturan atau kebijakan khusus terkait BUMD yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Lalu yang ketujuh, dapat melibatkan pihak ketiga. Nah, dalam menjalankan operasionalnya, BUMD juga dapat bekerja sama dengan pihak ketiga, baik itu perusahaan swasta maupun BUMN. Nah, kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan BUMD. Hal ini tertuang dalam pasal 340 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang memperbolehkan BUMD untuk menjalin kerjasama atau melakukan joint venture dengan pihak ketiga selama hal tersebut bermanfaat bagi kepentingan daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, selanjutnya adalah siklus akuntansi BUMN atau BUMD. Jadi secara umum, siklus akuntansi BUMN atau BUMD ini mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku seperti SAK atau standar akuntansi keuangan. Tapi juga disesuaikan dengan regulasi dan kebijakan pemerintah serta kebutuhan laporan keuangan publik. Nah, untuk tahapan siklus akuntansi BUMN atau BUMD, yang pertama ada identifikasi dan pengukuran transaksi atau analisis transaksi. Jadi, mencatat setiap transaksi yang terjadi seperti penerimaan kas, pembelian barang, pembayaran gaji, dan lainnya, lalu dianalisis dan diklasifikasi sesuai dengan akun-akun yang berlaku. Untuk yang kedua, ada pencatatan transaksi atau penjurnalan. Nah, jadi transaksi yang telah dianalisis itu dicatat dalam jurnal umum atau jurnal khusus menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual. Hal ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 untuk entitas pemerintah atau SAK etap jika berbadan hukum non-pemerintah. Terus yang selanjutnya ada posting ke buku besar atau pemindah bukuan ke buku besar. Jadi setelah dicatat di jurnal, transaksi kemudian diposting ke buku besar yang merupakan kumpulan-kumpulan akun yang mencerminkan posisi keuangan dan aktivitas perusahaan. Terus yang selanjutnya ada penyusunan neraca saldo, yaitu setelah buku besar diringkas, jadi maaf, buku besar diringkas menjadi neraca saldo atau trial balance yang menampilkan saldo akhir masing-masing akun sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Untuk selanjutnya ada penyusunan jurnal penyesuaian, yaitu menyesuaikan akun-akun tertentu pada akhir periode seperti penyusunan aset tetap, penyisian piutang, pendapatan diterima di muka, dan beban dibayar di muka. Selanjutnya ada penyusunan neraca saldo disesuaikan, yaitu em, setelah penyesuaian dilakukan, disusun neraca saldo yang telah disesuaikan. Terus selanjutnya ada penyusunan laporan keuangan, yaitu BUMN atau BUMD menyusun laporan keuangan yang umumnya mencakup laporan posisi keuangan atau neraca, terus laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan atau CLK. Nah, BUMN juga diwajibkan menyampaikan laporan kepada Kementerian BUMN dan entitas pegawai lainnya. Terus yang selanjutnya ada jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini adalah menutup akun-akun nominal atau pendapatan dan beban ke akun laba ditahan atau saldo laba agar bisa memulai periode berikutnya dengan akun-akun yang kosong. Terus yang selanjutnya ada penyusunan neraca saldo setelah penutupan, yaitu menyusun neraca saldo yang berisi akun real seperti aset, liabilitas, dan ekuitas. Terus selanjutnya ada ayat jurnal pembalik. Nah, untuk
Jurnal pembalik ini opsional. Jadi digunakan jika perusahaan ingin membalik beberapa jurnal penyesuaian di awal periode berikutnya agar proses pencatatan di periode berjalan lebih sederhana. Untuk catatan tambahan khusus untuk BUMN atau BUMD, jadi BUMN itu tunduk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Terus harus patuh terhadap audit oleh BPK dan juga sering menyusun laporan kinerja atau LKJ dan laporan manajemen risiko. Terus yang terakhir adalah penggunaan sistem akuntansi bisa terintegrasi dengan Sakti atau sistem ERP BUMN masing-masing. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk tadinya ada laporan keuangan BUMN atau BUMD. Laporan keuangan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD adalah laporan keuangan yang menyajikan data indikator keuangan perusahaan BUMN dan BUMD di Indonesia. Laporan ini mencakup informasi tentang kinerja keuangan BUMN dan BUMD seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan laba bersih. Ada tiga sumber laporan keuangan BUMN dan BUMD. Yang pertama ada Kementerian BUMN. Kementerian BUMN menerbitkan laporan keuangan portofolio BUMN secara tahunan yang mencakup data dari berbagai BUMN yang ada. Kemudian yang kedua ada Badan Pusat Statistik atau BPS. BPS menerbitkan publikasi rutin tentang statistik keuangan BUMN dan BUMD yang berisi data indikator keuangan seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan laba bersih. Kemudian yang terakhir ada website pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah juga memiliki website yang berisi laporan keuangan BUMD yang dikelola oleh pemerintah daerah tersebut. Next. Kemudian yang selanjutnya ada komponen laporan keuangan BUMN atau BUMD. Yang pertama ada laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan ini menggambarkan kondisi keuangan BUMN atau BUMD pada suatu titik waktu, biasanya pada akhir periode akuntansi. Terdapat tiga unsur utama. Yang pertama ada aset. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh perusahaan sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dan memberikan manfaat di masa depan. Aset terdiri atas aset lancar dan juga aset tidak lancar. Kemudian dan selanjutnya ada liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban entitas kepada pihak lain yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi. Liabilitas terdiri atas liabilitas jangka pendek dan juga liabilitas jangka panjang. Kemudian yang terakhir ada ekuitas. Ekuitas menunjukkan hak pemilik atas kekayaan bersih entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas terdiri atas modal disetor, laba ditahan, dan cadangan. Kemudian yang kedua ada laporan laba rugi komprehensif. Laporan ini mencerminkan kinerja operasional keuangan entitas selama satu periode akuntansi, biasanya satu tahun yang memiliki fungsi mengukur efisiensi manajemen profitabilitas entitas. Komponen utamanya meliputi pendapatan usaha, beban usaha, laba atau rugi operasi, pendapatan dan beban lain-lain, dan juga laba rugi komprehensif. Kemudian yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menunjukkan perubahan saldo modal atau ekuitas pemilik selama periode tertentu yang memiliki fungsi untuk menjelaskan bagaimana laba bersih dan transaksi pemegang saham mempengaruhi modal perusahaan. Komponen laporan perubahan ekuitas meliputi modal awal, tambahan setoran modal dari pemegang saham jika ada, kemudian ada pembayaran dividen, laba atau rugi bersih tahun berjalan, dan penyelesaian dan penyesuaian lainnya. Kemudian yang keempat ada laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai arus kas masuk
dan keluar selama periode pelaporan, yang dikelompokkan menjadi arus kas dari aktivitas operasi yang terdiri atas kas dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok dan karyawan, pembayaran bunga, dan pajak. Kemudian ada arus kas dari aktivitas investasi, terdiri atas pembelian dan penjualan aset tetap, investasi pada entitas lain, dan penerimaan bunga atau dividen dari investasi. Dan yang terakhir ada arus kas operasi di aktivitas pendanaan, yang terdiri atas penerimaan pinjaman, pembayaran kembali pinjaman, dan pembayaran dividen. Kemudian yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. CALK merupakan bagian integral dari laporan keuangan yang memberikan ikhtisar kebijakan akuntansi penting seperti metode depresiasi, pengukuran pendapatan, dan lain-lain, serta penjelasan rinci setiap akun signifikan, misalnya rincian piutang, serta utang aset tetap. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada pencatatan transaksi BUMN atau BUMD. Jadi yang pertama itu ada pencatatan transaksi pada BUMN ini. Yang pertama tahapannya yang pertama itu ada persiapan bukti transaksi, yaitu setiap transaksi yang terjadi harus memiliki bukti pendukung seperti faktur, kwitansi, atau bukti transfer. Yang kedua ada verifikasi keaslian bukti transfer, yaitu pastikan keaslian bukti transaksi yang digunakan untuk menghindari kesalahan pencatatan. Yang ketiga ada pencatatan dalam jurnal. Jadi transaksi dicatat dalam jurnal umum yang mencatat setiap transaksi secara rinci termasuk tanggal, deskripsi, akun yang terpengaruh, dan nilai nominal. Yang keempat ada posting ke buku besar. Jadi data dari jurnal umum diposting ke buku besar yang merupakan kumpulan semua akun perusahaan dan saldo masing-masing. Kemudian yang 5, penyusunan laporan keuangan. Setelah pencatatan dan posting selesai, laporan keuangan seperti laba rugi, neraca, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan disusun berdasarkan data yang ada. Jadi pencatatan transaksi BUMN harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku seperti PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau SAK etap. Kemudian untuk pencatatan transaksi pada BUMD. Yang pertama itu ada identifikasi transaksi. Jadi menentukan jenis transaksi yang terjadi seperti pembelian, penjualan, hutang, piutang, dan lainnya. Kemudian yang kedua ada analisis transaksi. Jadi memahami dampak transaksi terhadap akun-akun terkait seperti aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Kemudian yang ketiga ada pencatatan di jurnal umum. Untuk mencatat transaksi secara rinci dalam jurnal umum mencakup tanggal transaksi, akun yang terkait, dan nilai transaksi. Yang keempat ada posting ke buku besar, memindahkan informasi dan jurnal umum ke buku besar yang berisi saldo akhir setiap akun. Yang kelima ada penyusunan buku besar pembantu jika diperlukan, yaitu membuat buku besar pembantu untuk memantau lebih detail transaksi tertentu, misalnya piutang atau hutang pelanggan. Yang keenam ada penyusunan laporan keuangan. Menyusun laporan keuangan seperti neraca, kemudian laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Untuk yang terakhir ada verifikasi dan koreksi. Jadi memastikan keakuratan pencatatan dan melakukan koreksi jika ada kesalahan. Jadi pencatatan transaksi BUMD juga harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk SAP jika BUMD tersebut merupakan bagian dari pemerintah daerah. Laporan keuangan BUMD harus disajikan secara jelas dan transparan, sehingga dapat digunakan oleh berbagai pihak, termasuk pemangku kepentingan dan masyarakat umum. Pencatatan yang selanjutnya ada pencatatan transaksi BUMD. Dalam akuntansi pemerintah mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual dan atau kas. Tergantung pada sistem akuntansi yang digunakan. Pencatatan ini mengikuti ketentuan dalam standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundangan lainnya. Nah, berikut ini merupakan jenis pencatatan transaksi BUMN atau BUMD. Yang pertama ada pencatatan investasi pemerintah.
Nah, saat pemerintah pusat atau daerah melakukan penyertaan modal kepada BUMN atau BUMD dicatat sebagai aset investasi permanen. Jadi untuk akunnya ini ada investasi jangka panjang non permanen dan penyertaan modal pemerintah pada BUMN atau BUMD. Yang kedua ada penerimaan dividen dari BUMN atau BUMD. Dividen yang diterima dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Untuk akunnya ada pendapatan lain-lain dan pendapatan dividen. Kemudian yang ketiga ada penjualan penyertaan modal. Ketika pemerintah menjual kepemilikan sahamnya dicatat sebagai pengurangan aset dan diakui keuntungan atau kerugiannya. Untuk akunnya ini penghapusan aset lain-lain dan investasi permanen. Untuk yang keempat ada subsidi atau bantuan pemerintah kepada BUMN atau BUMD. Dicatat sebagai belanja hibah atau belanja bantuan sesuai dengan tujuan penggunaan dana. Untuk akunnya ada belanja hibah atau belanja bantuan sosial. Untuk yang terakhir ada transaksi piutang atau pinjaman pemerintah kepada BUMN atau BUMD. Dicatat sebagai aset lancar atau jangka panjang tergantung jangka waktu. Untuk akunnya ada piutang lain atau pinjaman yang diberikan. Untuk yang selanjutnya ada standar akuntansi BUMN atau BUMD. Badan usaha milik negara di Indonesia menggunakan standar akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, yaitu standar akuntansi keuangan. Namun penerapan SAK dapat berbeda tergantung pada bentuk dan karakteristik BUMN tersebut. Nah, yang pertama ini ada BUMN berbentuk persero. Jadi BUMN yang berbentuk persero seperti PT Pertamina atau PT PLN wajib mengikuti SAK umum yang terdiri dari pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan. Hal ini karena mereka berorientasi pada laba dan dapat tunduk pada regulasi pasar modal terutama jika telah go public. Kemudian yang kedua ada BUMN berbentuk perum. Jadi perum seperti perum Bulog atau Perum Damri menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK umum. Meskipun tidak berorientasi pada laba, Perum tetap menggunakan PSAK dalam pelaporan keuangannya untuk tujuan transparansi dan akuntabilitas publik. Yang selanjutnya BUMN yang menyusun laporan keuangan konsolidasian. Jadi BUMN yang memiliki entitas anak dan menyusun laporan keuangan konsolidasian seperti PT Bank Mandiri, wajib mengikuti PSAK dan ISAK yang relevan untuk konsolidasi seperti PSAK 65 atau laporan keuangan konsolidasian agar memenuhi prinsip transparansi dan kewajaran pelaporan. Yang keempat ada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek. Jadi BUMN yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia seperti PT Telkom Indonesia wajib mengikuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan menggunakan SAK berbasis International Financial Reporting Standard untuk menjamin kesetaraan dengan pelaporan keuangan global. Mulai 1 Januari 2025, SAK etap yang sebelumnya digunakan oleh beberapa BUMN non-persero atau unit usaha kecil tidak berlaku lagi sebagai gantinya entitas tersebut harus menggunakan SAK EP. Kemudian untuk badan usaha milik negara, di Indonesia juga tunduk pada standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Jadi untuk jenisnya itu yang BUMD berbentuk perusahaan umum atau perumda. Perusahaan umum daerah atau perumda seperti perumda air minum atau perumda pasar umumnya tidak berorientasi pada laba dan bertugas menyediakan pelayanan publik. Oleh karena itu, mereka menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK umum, khususnya PSAK yang relevan untuk entitas nirlaba dan pelayanan publik. Dalam praktiknya, beberapa perumda sebelumnya menggunakan SAK etap, tetapi mulai 1 Januari 2025 harus beralih ke SAK EP. Kemudian yang kedua ada BUMD berbentuk perusahaan perseroan daerah atau perseroda. Jadi BUMD dalam bentuk perseroda, misalnya PT Bank Pembangunan Daerah, berorientasi pada laba dan memiliki bentuk hukum perseroan terbatas atau PT. Jika perseroda melakukan aktivitas bisnis yang signifikan atau berencana masuk pada pasar modal, mereka wajib mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Sekian
presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.